Kenapa? Mereka membela agamanya ketika punya jabatan. Kalau kita ada pensiun baru ngaku-ngaku agama. Malah kita yang nangkep-nangkepin ustaz. Bukan kita yang nahan, jangan, itu ustaz saya. Begitu kayak yang nangkep Muhammad Mujahidin, yang nangkep Ahmad Syarifuddin. Coba lihat kalau petugas-petugas datang nangkep-nangkepin, masih nama-nama Islam semua. Kenapa? Karena mereka lah yang diperintah oleh atasan. Yang mau nangkep sih bukan mereka. Mereka kalau saya tanya, mereka banyak yang nangis. Saya di penjara itu banyak ngobrol dengan polisi-polisi. Bahkan ketika saya dipaksa pindah dari Makobrimob, dipindahkan dipaksa ke Porong, itu saya baru hari itu lihat polisi menangis. Dipegangin tangan saya karena saya dipaksa pindah. Jadi negeri ini karena kita salah, tidak menyadari telah digarap oleh tirani minoritas. Keuangan, pemilikan tanah, 5 orang Cina saja itu kekayaannya sama dengan 100 juta warga Indonesia. Yang salah bukan mereka, kita kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsalana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Kang Mas Profesor Dr. M. Nassar MSI. Tentu saya walaupun berjumpa dengan beliau belum lebih dari 10 menit, tapi langsung akrab karena beliau ini dari Brebes, kalau saya dari Solo, ya. Solo Tanjung. Saya anak perantau, jadi saya anak Betawi asal Sumatera Barat. Sekarang titik tembak atau titik totok dakwah saya ada di Banten dan Jawa Tengah. Tugas saya memang harus melakukan operasi-operasi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, penyadaran untuk situasi negeri kita yang semakin tidak baik-baik saja. Pertama, tadi sudah dibawa oleh pemandu acara supaya kita punya nilai lebih. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa orang yang memulai sesuatu dengan membaca basmalah, Allah akan memberikan kebaikan, perbaikan, keberkahan sejak dia memulai kegiatan sampai dia menuntaskan kegiatannya. Mari kita mulakan dengan basmalah. Bismillah. Perbincangan kita yang paling umum adalah dikenal dengan tema besar Tarhib Ramadan. Secara psikologis, orang-orang beriman tidak akan mungkin punya perasaan lain kecuali bergembira. Marhaban ya Ramadan. Rasanya engkau harus segera datang wahai Ramadan karena aku rindu padamu. Dalam sebuah keterangan hadis, Rasulullah pernah dipegang tangannya oleh seorang sahabat. Di akhir Ramadan di 1 tahun zaman Rasulullah hidup bersama dengan seorang sahabat, tangan beliau digamit dengan kelihatan teman itu, sahabat itu, air matanya bergemeremang. Mengalir air matanya dan berkata dia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ramadan akan berakhir. Apakah tahun depan kita akan berjumpa ya Rasul dengan Ramadan lagi? Tolonglah sampaikan kepada Allah agar setiap bulan-bulan setelah Ramadan ini juga adalah Ramadan. Sidang subuh yang berbahagia, maka pada hari ini saya ingin mengajak kita sampai pada sebuah pembicaraan yang tidak melulu hanya mengulang, dan kita akan mendengar ayat yang sangat sering diawali di awal-awal Ramadan atau di masa-masa ceramah Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam sebuah kajian tafsir, Said Qutb mengatakan, ketika aku akan digantung. Jadi ada seorang ulama besar yang dibunuh di zaman rezim Jamal Abdel Nasser di Mesir. Dia seorang pengarang tafsir fi zilalil Quran. Dia menuliskan dalam pengantarnya, aku sejak kecil belajar membaca Quran. Dan kemudian aku baca lagi ayat yang sama. Ketika aku SD aku belajar ayat yang sama. Ketika aku kemudian kuliah aku belajar lagi ayat yang sama. Ketika aku membaca dan aku membuat karya ilmiah berupa kitab tafsir, aku pun membahas ayat yang sama. Pertanyaannya, jangan mengganggu forum ya. Saya nggak biasa kalau mau, makanya
Saya diruduk ibu-ibu di bawah biar semua dengar. Kalau ada hal yang mau diselesaikan, diselesaikan, karena pembicaraan kita nanti dialog. Saya memang tidak dalam konteks memaksa menyimak, tapi mudah-mudahan kita sama-sama. Jadi hari ini kita akan berbincang sebuah tema yang mudah-mudahan bisa membuat kita sampai kepada sebuah kemanfaatan. Kita akan membicarakan kembali ke pangkuan Islam. Buku ini buku kecil, dia adalah jawaban dari sebuah buku yang cukup besar, kerugian dunia dengan kemunduran Islam. Penulisnya seorang ulama besar dari India, yaitu Dr. Hasan An-Nadawi. Dalam kitab yang berhubungan dengan kembali ke pangkuan Islam hari ini, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, saya mohon maaf. Ibu-ibu itu turun ke bawah atas permintaan saya. Mungkin ada yang tidak berkenan, ya. Makanya bapak-bapak sebaiknya ambil stafnya ke depan. Jadi jangan merapat menjadi ke ibu-ibu. Jadi kalau yang baru datang maju, jadi enak. Oke, baik ya. Saya tidak akan merespon hal-hal yang tertampakkan, tapi silakan diadaptasi. Pertama, para sedang sufi yang berbahagia, saya bagus meminta komitmen waktu karena ini hari kerja. Kira-kira kalau tadi pemandu acara menyebut 1 jam, berarti kita akan selesai 6:30. Apakah itu memberatkan buat jamaah? Kalau tidak, pastinya tidak ada yang pulang dengan merintil-merintil. Tidak, tapi cukup gitu, itu kebiasaan. Kalau kita belajar kitab Ta'lim wa Ta'lim fil Islam dalam adab majlis, kalau dalam sebuah kajian keilmuan, bahwa mungkin di sini ada prof kita. Prof itu sekarang harus dengar saya lagi ceramah. Itu adab orang belajar. Kalau menjadi pemberi materi, jadi pengajar yang baik. Sampaikan ilmu, sampaikan hikmah, sampaikan dalil, sampaikan hasil riset. Tapi ketika sedang duduk, maka saya pun akan begitu. Jadi hari ini kita akan mencoba menyadarkan dulu bahwa Ramadan sudah dekat. Terbayangkan oleh kita 2 Ramadan terdahulu, kita tidak boleh sholat ke masjid. Ada kan yang tidak boleh kan? Bahkan ada yang tidak mengadakan. Iya. Semua jamaah pasti tahu kan Masjid Istiqlal. Prof Nasor tahu Masjid Istiqlal kan? Masjid Istiqlal itu 2 kali lebaran tidak ada salat Idul Fitri. Saya sering membuat pertanyaan, PKI mana yang ingin kau dustakan? Oh iya. Kenapa? Karena di saat yang sama pasar Tanah Abang membludak. Di saat yang sama pasar baru. Kalau Bapak memahami ini, katakanlah ini Masjid Istiqlal. Arah ke sana, arah ke utara itu ada yang namanya pasar baru. Pasar baru itu gabungan pribumi Cina. Ya. Arah ke timur akan ketemu dengan yang pasar Senen. Pasar Senen itu ada 3 blok besar-besar dan dibakar semua di musim pembakaran pasar-pasar rakyat. Ke bawah pusat ada pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang itu pasar terbesar, grosir terbesar se-Asia Tenggara. Ratusan sampai ribuan TPA Taman Quran di Sumatera Barat dibiayai dari pasar Tanah Abang. Tapi pasar-pasar itu dibakar sejak tahun 2002 sampai 2012. Dan itu tidak pernah dibahas, Prof. Tidak pernah dibahas. Saya tidak pernah mendengar ada tokoh, narasumber, ustadz, ulama yang mau menerangkan bahwa rakyat bukan hanya sekedar dibikin, tapi pasar-pasarnya dibakar. Setelah dibakar, dibangun baru yang punya orang Cina. Ya, saya masuk penjara karena membahas bahaya penjajahan Cina, Prof. Jadi kalau bapak-bapak ibu yang belum tahu, saya 4 tahun di penjara. Pertama saya membicarakan soal bahaya penjajahan Cina. Jamaah tidak ada yang ngadu polisi, lapor polisi. Itu yang terjadi saya alami. Yang kedua, Twitter saya yang berisi pencoblos PDI Perjuangan 85% adalah keturunan PKI. Itu bukan pendapat saya, itu pendapat Rifka Ciptani yang dia bicara dalam wawancara di LaTV. LaTV itu sebuah stasiun televisi sebelum menjadi TV One. Dia yang mengatakan bahwa yang membuat PDIP menjadi eksis adalah didukung oleh 20 juta anak cucu dan keluarga PKI. Itu kata Rifka, bukan kata saya. Kenapa saya yang ditangkap? Supaya jamaah paham, saya bukan ingin bicara hari ini bicara yang keras, bicara yang menghujat. Saya bicara kita ini sering dipaksa untuk mengalahkan akal sehat kita. Semua orang sudah tahu pemilu akan dimulai bulan Februari atau dilaksanakan bulan Februari 2024. Tahu-tahu partai yang tidak lolos bisa membuat pemilu ditunda. Dan itu ditundanya pun dari instansi yang tidak cocok. Sekarang Bapak ya, Bapak warga RW 12. Ini saya ulang nih ya. Bapak RW 14. Saya ulang ya. 12, 14. Bapak sedang bermasalah dengan warga RW Bapak, RW 12.
Karena Bapak ketua RW, lalu Bapak membahas masalah dia, lalu Bapak memutuskan masalah dia. Waras nggak, Pak? Itu yang terjadi. Yang namanya pemilu itu harus diurus oleh PT UN, bukan oleh pengadilan negeri. Nah sekarang di negeri kita terbalik-balik, yang bukan urusannya diurus, urusannya nggak diurus, bukan urusan saya. Yang belum bisa ketawa belum paham. Nah jadi hari ini kita coba, mari Bapak Ibu sekalian, kita bersihkan hati, betul kata pembawa acara tadi. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau saya punya pengertian dalam konteks sekedar memahami bapak-bapak, ibu-ibu tentang nonton aja YouTube saya, ngapain saya kesini? Ya, saya pertinggi saja subscribe saya. Ya, Raffi Ahmad aja bisa dapat 5 miliar kok sebulan. Lagi dengan resiko saya ditangkap. Ya, di Lampung 3 bulan lalu 31 orang ditangkap. Pekan-pekan ini udah berapa banyak yang ditangkap? Pertanyaan kenapa ditangkap? Salahnya apa? Keluarga nggak bisa mendapatkan penjelasan. Surat penangkapan nggak ada, main tangkap-tangkap aja. Katanya negara kita merdeka. Ini maunya siapa? Wah ini ngomong begini terus ditangkap lagi. Begitu Prof. Nasor. Jadi kita tuh punya negara ini aneh. Kita sudah lama merdeka, tapi pemerintah memperlakukan rakyat seperti pemerintah jajahan. Dulu kan yang suka nangkep para pejuang kan nggak pakai surat, itu Belanda. Sekarang tangkep-tangkepin orang semua di mana-mana. 7 bulan lalu di Sulsel 59 orang ditangkap. Saya tidak membela siapa-siapa, saya bukan sok pemberani, tapi kok beginian negara kayak begini. Yang kasihan umat Islam mayoritas. Terus terang, saya pernah bicara langsung dengan salah satu perwira tinggi, bahkan bintang yang cukup tinggi di Mabes Polri. Pak, kenapa yang ditangkap hanya orang-orang Islam? Suatu hari ada peledakan bom di pusat perbelanjaan Alam Sutra di Tangerang Selatan. Bayangkan, ledakan bom itu, Prof, itu menghancurkan sekitar 7-9 toko-toko besar, hancur. Dengan enaknya penyiar-penyiar televisi mainstream menyebut bahwa ini dibom oleh teroris. Setelah tertangkap, ternyata pemuda gereja. Setelah ketahuan pemuda gereja, nggak ada proses lagi, didiamin semua. Jadi umat Islam di negeri ini mayoritas tapi tertindas. Akibatnya kalau dengar siapa yang datang, Ustaz Alfian tanya, oh, jangan, saya nggak mau ketempatan, nanti gimana? Saya narasumber resmi negara, Bapak. Saya narasumber di Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional, di Kesbang Prof, di Kesbangda. Periode 2015-2020 saya wakil ketua MUI Pusat bidang khusus, bidang dakwah khusus. Jadi saya sendiri, Prof. Nasr, nggak paham narasumber resmi negara masuk penjara gitu, saya nggak ngerti. Artinya apa? Ada persoalan serius di sini. Berarti negara kita bukan lagi milik negeri kita, bukan milik pengurus negara kita. Jadi antara oligarki, komunis Cina, imperialis, Zionis, komunis, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi hari ini kita menjadi umat mayoritas, sama dengan penetapan Hari Pancasila di 1 Juni. Pancasila kita itu yang benar adalah lahirnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kapan dibahasnya sehingga berubah menjadi 1 Juni? Itu yang terjadi di pengadilan. Ketika saya berdebat dengan Hasto Kristianto, didatangkan, masa orang melaporkan seseorang dalam proses hukum, ketika proses hukum berjalan dia tidak mau datang. Bapak misalnya menyoal saya karena saya nyerobot tanah Bapak lapor polisi. Lalu pelaporan Bapak diproses. Setelah sekian minggu kita akan adakan sidang pertama. Bapak ini mewajibkan hadir nggak dirinya sendiri? Wajar dong, karena dia ingin ada solusi kan, atas aduannya kan. Saya yang diadukan dengan tuduhan mencemarkan nama baik PDI Perjuangan, yang ngadu nggak datang. Ternyata setelah persidangan hakim bilang, Saudara Alfian, ini sudah datang, Anda mau tanya apa pada dia ketika dia bersaksi? Saudara Hasto, saya mau tanya pada Anda, 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila-nya PDI Perjuangan atau hari lahirnya Pancasila Indonesia? Nggak bisa jawab. Jadi negeri ini diurus oleh orang yang, bayangkan, ibu-ibu jangan pengajian terus, ntar anaknya nggak keurus. Ya, belakangan anaknya lagi yang bilang, kalau di masjid nanti terjadi pemecah belah umat. Ya, gara-gara ibunya nggak suka ngaji, akhirnya anaknya pintar cuma mantiin mic. Jadi jelas ya, jadi hari ini kita akan menghadapi Ramadan dengan semangat orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kita masuk saja materi yang saya berikan, yang saya arahkan awal, saya sebutkan awal. Kembali ke pangkuan Islam.
kita akan mulai membaca rahasia kekuatan pendahulu kita. Barang ini bukan barang baru, ini barang lama. Tidak ada yang istimewa dalam hidup ini kecuali orang mengerti terhadap makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar ngaji namanya syariat, belajar syariat demi syariat sampai pada makrifat. Tahap makrifat sampai pada hakikat. Jadi kalau tuan dan puan mengaji terus kemana-mana, tak sampai mengerti bahwa orang yang mengurus masjid adalah orang yang hanya takut kepada Allah. Saya keliling Indonesia. Teman-teman yang ada di Amerika, negara bagian di Amerika, hampir semua pemimpin-pemimpin negara bagian di Oklahoma, di Alabama, di Arizona mengatakan, saudara-saudara, penuhi masjid. Di Indonesia malah masjid suruh kosongin, dasar PKI. Ini terus terang, saya ingin katakan, ini sejak ada operasi untuk membangun satu hegemonik anti agama. Jadi kalau pagi ini kita nanti akan membuka satu persatu poin, mari kita berpikir, negeri ini negeri kita bersama. Umat Islam mayoritas punya hak dan saham yang paling besar. Kenapa kita jadi takut? Karena kita tidak boleh ngomong politik. Nanti Prof Nasor bilang, Ustaz Alfian ya, kalau ceramah jangan ngomong politik ya. Begitu terus. Yang ngomong begitu partai tertentu. Kalau dia ngomong politik boleh, kita nggak boleh. Kurang asem. Oke, poin pertama, rahasia pertama. Jadi perbincangan kita pagi ini adalah kembali ke pangkuan Islam. Kita mulai dengan subbab pertama, rahasia kekuatan pendahulu kita. Yang pertama adalah keyakinan yang penuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan setiap baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah aku memperhambakan diri, dan kepadamulah ya Allah aku mohonkan pertolongan. Apa bosan bapak-bapak, ibu-ibu kalau sholat baca Al-Fatihah? Ini sama dengan pengajian ngomongnya itu lagi. Iya, lancar kaji karena diulang. Pengulangan itu bukan kesalahan. Yang jadi persoalan adalah kita kehilangan makna. Rutinitas yang kita lakukan menjadi sesuatu yang hambar. Rutinitas yang kita lakukan membuat kita bersikap keliru. Kalau Anda rajin sholat, Anda rajin puasa, Anda ibadah, Anda nggak mungkin kaya. Kalau mau kaya, Anda mesti punya usaha. Kalau Anda pegawai negeri lalu kaya, pasti korupsi. Nggak ada perdebatan panjang lebar di sana. Saya kasih rumus. Saya sudah nanti mungkin dengan Prof Nasar saya bisa berdiskusi atau berdebat. Kalau orang cuma pegawai tok, saya tanya dalam gojekan atau mudah-mudahan Prof berkenan, Prof, gajinya lebih nggak dari 100 juta sebulan, Prof? 50 juta sampai. Tuh, kalau 50 juta nggak sampai, anggap sajalah 49 juta. Anggap aja begitu ya. Anggap aja begitu. Memang uang punya gaji 49 juta nggak dipakai buat bayar listrik, belanja harian, dikurang-kurang. Anggaplah setiap bulan Prof bisa nabung 20 juta. Berapa tahun Prof bisa beli mobil Rubicon yang harganya 2 miliar? Ya kan begitu. Ini cara kan bapaknya yang beli lalu nyiksa anak orang, ya injek anak orang, digecek-gecek. Makanya jangan suka menghina cucu Rasulullah. Karena kan bapaknya dia yang menghina anak-anak 6 syahid FPI. Ayo jangan fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Perhatikanlah oleh kamu. Jadi poin pertama apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Saya terus terang hari ini hati saya tetap tidak terima dengan ditangkapnya semau-maunya orang-orang itu dengan tidak ada bukti, Pak, karena nggak bawa surat. Saya menganggap ini operasi gabungan antara salib dan palu arit. Ini untuk saya itu kepada Prof Nasor dan semua jamaah, mari kita mulai membangun kekompakan lokal, buat strategi lokal. Gerakan-gerakan Kristen, gerakan-gerakan Syiah, gerakan-gerakan Cina itu sudah terlalu jauh. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 466% per tahun. Sementara pertumbuhan masjid cuma 64%. Artinya masjid bertumbuhnya tidak sampai 1 kali lipat. Sementara gereja bertumbuhnya 5 kali lipat setiap tahun. Jangan salahkan musuh. Karena ternyata umat Islam juga payah. Kalau bangun masjid, repotnya repot bikin proposal. Habis bikin proposal repot cari sumbangan. Kapan Bapak nyumbang? Saya 20 juta, saya 10 juta, baru nyari sumbangan. Kumpulkan dulu uang di sini, baru minta sumbangan. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Negeri ini dalam bahaya.
Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan kelawar hitam, pasukan super ninja. Saya pertanyakan kepada beberapa petinggi kepolisian, ada 200.000 pemuda Kristen bersenjata, kenapa nggak pernah ditangkap? Bagaimana dengan laskar-laskar yang lain, kelompok Syiah dengan pasukan Pasdaran yang berdatangan sejak lebih dari 30 tahun belakangan? Jadi umat Islam ini yang nyolong siapa, yang ditangkap siapa? Yang latihan bersenjata dan punya senjata siapa? Yang dituduh siapa? Saya sempat tanya terus terang. Saya tanya langsung. Apa jawabnya? Kalau kami ngurus yang lain, kami nggak dapat uang. Kan jahat itu. Saya dengar langsung ya, kalau memang mau dikonfrontir, siap saya. Jadi negeri ini diurus dengan ugal-ugalan dan umat Islam mayoritas tapi tidak. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan may yakhsha illallah. Yang salah bukan masyarakat, ulama-ulamanya. Cenderung tiarap. Kalau ada yang ditangkap diam, Anda datang sekarang. Ustaz yang ditangkap dicari sampai di mana, taruh di mana? Orang nggak ada suratnya kok. Jangan salahkan mereka, karena mereka pemimpinnya Kristen semua, Pak. Pejabat-pejabat publik di negeri ini 98% Kristen. Salah kita nggak mau berpolitik. Salah kita nggak mau masukkan anak kita ke akabri. Salah kita nggak mau masukkan anak kita ke akpol. Coba sekarang semasjid, siapa yang anaknya sedang pendidikan di akademi kepolisian? Siapa yang anak sedang pendidikan akademi militer? Nggak ada. Ya akhirnya jarang, salah mereka semua. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kalau pengajian demi pengajian kita lakukan hanya bicara ayat-ayat yang diulang, namanya burung beo. Masa dari dulu ngaji bicaranya rukun sholat 13, rukun iman 6, rukun Islam ada 5. Betul nggak bilang salah saya. Hafal rukunnya tapi kelakuannya tidak sesuai dengan rukun. Mana bisa orang mengaku beriman tapi menolak hari akhirat? Dengan gagah perkasa si nenek tua itu mengatakan jangan percaya pada hari akhirat. Kalau orang tidak percaya pada hari akhirat, berarti rukun Islamnya, rukun imannya batal. Dan secara teologi dan ideologi, orang tersebut patut diduga berpaham ateis. Kalau ateis berarti komunis. Kok bisa orang begitu jadi pembina Pancasila? Clear itu, tidak ada menghujat di sini, tidak ada menghina. Logikanya sederhana. Cuma di negeri kita sering tidak boleh pakai akal sehat. Kita ngomongnya wajar, normatif, nggak ada yang perlu dipersoalkan. Oke, yang kedua, rahasia para pendahulu kita yang pernah berjaya. Kita lihat bagaimana hebatnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453 di usia 22 tahun. Pertanyaannya sekarang, anak-anak yang umur 20 tahun ada berapa di ruangan ini? Seolah-olah masjid hanya isi orang-orang pensiun, orang-orang yang sudah tua, yang tidak produktif. Jadi kalau yang ke masjid itu yang kakek-kakek, nenek-nenek. Seolah-olah, padahal iya. Yang kedua, ketertiban ibadah yang mengokohkan akidah. Saya punya pesan buat diri saya dan buat semua bapak-bapak terutama. Bapak-bapak ada yang menstruasi nggak? Halo? Berarti saya mohon pada bapak-bapak, mulai malam ini dan sampai mati nanti, mari kita jaga, jangan pernah tinggal sholat malam kita. Kenapa negeri ini sudah tergadai? 70% persentase sertifikat tanah kita sudah di tangan orang-orang Cina. Tidak pernah ada yang bantah secara akademik. Saya ditangkap pun kemudian saya di sidang eksepsi saya diterima, berarti hakim mengatakan saya tidak salah. Tapi tetap aja divonis 4 tahun. Jadi karena kita itu baru percaya sesuatu kalau sudah kejadian. Sekarang pertanyaan saya, masjid kita apa namanya nih? IMB-nya udah ada belum? Nah, jangan tenang-tenang saja. Kita kapan bisa jamin kalau nanti jadi bupati di sini atau wali kota di sini atau gubernur di sini ternyata dia bukan orang Islam atau terang-terang dia mengatakan isyhadu bi ananal PKI. Udah ada yang bikin buku kok aku bangga jadi anak PKI. Prof, itu 2 juta eksemplar, Prof. Buku itu tersebar. PKI itu bangkit. Saya nggak mau membahas soal PKI kalau nggak ada request dari jamaah. Ya, ngomong PKI ini memang ada. Ya, yang kalau nggak sempat nanti di depan ada buku menangkal PKI strategi menjaga keutuhan NKRI. Dilihat, dipertimbangkan dan pikirkan tindak lanjutnya. Jadi yang kedua, ketertiban ibadah yang mengokohkan akidah. Jadi rajin ibadah itu harusnya semakin ma'rifah, ma'iyatullah, merasa dilihat Allah. Ini yang korupsi Departemen Agama, yang korupsi Menteri Agama, yang korupsi Menteri yang gambarnya Ka'bah.
menteri, ketua umum partai yang gak mereka abah. Apa yang lain tidak? Ya, yang lain lebih besar lagi tapi nggak ditangkap. Ya, jadi kita jangan dengan menyebut begini seolah-olah kita merasa paling bersalah. Mereka juga jelas kok. Mana Harun Masiku? Mana Edi Tansil yang pernah korupsi hampir 1,3 sampai 1,7 triliun, malah bisa bolak-balik kemana-mana. Malah ada yang kemarin itu Asabri yang 22, sekian triliun, malah dia katakan bebas. Orang korupsi cuma 4 juta bisa dihukum 6 tahun seperti yang dialami oleh sahabat saya, abang saya, Pak Bang Patrialis Akbar. Bapak Ibu tahu kenapa beliau dimasukin penjara? Karena beliau menyatakan 2 hal. Beliau meminta agar pemerintah tidak mengizinkan LGBT. Dan yang kedua, di masa dia menjadi menteri, dia mengatakan tangkap Ahok. Itu baru namanya aparat yang betul bicara berani ketika menjabat. Di kita kan sekarang yang bicara berani kalau udah pensiun. Ibu bapak jangan ketawa ya, yang Kristen layak beda. Di Bekasi itu ada sebuah komplek, warga Kristennya nggak lebih dari 7 sampai 10 Pak, tapi gerejanya 14. Kenapa? Mereka membela agamanya ketika punya jabatan. Kalau kita ada pensiun baru ngaku-ngaku agama. Malah kita yang nangkep-nangkepin ustaz. Bukan kita yang nahan, jangan, itu ustaz saya. Begitu kayak yang nangkep Muhammad Mujahidin, yang nangkep Ahmad Syarifuddin. Coba lihat kalau petugas-petugas datang nangkep-nangkepin, masih nama-nama Islam semua. Kenapa? Karena mereka lah yang diperintah oleh atasan. Yang mau nangkep sih bukan mereka. Mereka kalau saya tanya, mereka banyak yang nangis Pak. Saya di penjara itu banyak ngobrol dengan polisi-polisi. Bahkan ketika saya dipaksa pindah dari Makobrimob, dipindahkan dipaksa ke Porong, itu saya baru hari itu lihat polisi menangis, dipegangin tangan saya karena saya dipaksa pindah. Jadi negeri ini karena kita salah tidak menyadari telah digarap oleh tirani minoritas. Keuangan, pemilikan tanah, 5 orang Cina saja itu kekayaannya sama dengan 100 juta warga Indonesia. Yang salah bukan mereka, kita kok, karena otak kita tuh otak pegawai. Coba saya umumkan sekarang, saudara-saudara. Selesai pengajian nanti, siapa yang mau jadi ASN atau PNS, silakan hubungi saya. Kira-kira semua nyari saya nggak? Iya, udah tahu, saya udah hafal. Kalau udah pengen jadi pegawai negeri apa juga, nanti saya bikin grup lah dari 1000 orang, bikin 4 grup. Ya, ntar di tiap grup saya bilang, siapa yang mau SK-nya keluar lebih cepat 2 minggu, segera bayar DP. Tolong transfer ke rekening saya 50 juta. Kira-kira ada yang nawar nggak? Di Kediri kejadian, Prof. Di Kediri pada tahun 2009 seorang anak SMA kelas 3 karena kemampuan IT-nya, kemampuan komputernya, kemampuan dia membuat scan surat-surat dari kementerian-kementerian terkait, dia dapat untung 20 miliar dari 388 orang yang ingin jadi PNS. Maaf ya, jangan tersinggung. PNS itu hukumnya mubah Pak. Saya nggak bilang apa-apa, saya nggak menghina. Tapi di masyarakat kita kalau jadi PNS itu segalanya. Di kampus Prof, saya pernah dengar langsung, mati. Jadi anaknya mati gara-gara nggak bisa ikut PNS. Karena apa? Karena IPK-nya 2,9. Kan kalau orang mau daftar PNS itu kan IPK-nya minimal 3,0. Rocky Gerung aja ijazahnya dirobek, dibuang. Cak Nun juga dirobek, jadi orang tetap. Kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak atau Bapak Ibu sekolah dari SD sampai S3, itu hanya mengembangkan 2% saja potensi manusia. Jadi kalau orang menilai orang hanya dengan jenjang akademik, kepangkatan akademik, itu memang benar. Maka saya anjurkan buat generasi muda, iringi formalitas dengan kualitas. Tapi kalau cuma gelar bukan jaminan mutu, nggak jelas kapan ngajarnya dapat profesor honoris causa. Ada di mana tuh Prof yang begitu? Nggak ada. Kalau beliau ngajar lebih dari 10 tahun, jadi ngajar pasca sarjana, dapat Prof. Akur, saya top. Menjadi profesor itu tidak ada honoris causa. Harus ngajar dulu minimal 10 tahun di program pasca sarjana S2 dan S3. Dapat loh honoris causa profesor. Berapa tahun ngajar? Nah, gitu. Kira-kira gitu nanya sama yang bersangkutan. Yang ketiga, rahasia kekuatan pendahulu kita yang ketiga ini yang membuat saya was-was terhadap diri saya sendiri. Akhlak yang simultan dalam diri dan kemasyarakatan dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bagaimana tokoh-tokoh kita masa lalu yang terdekat kita ambil, misalnya Buya Hamka. Ketika Buya Hamka diminta menjadi ketua MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat oleh Pak Harto. Apa kata Pak Harto? Buya, maukah jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat?
Dia berlama, dia bertanya. Saya keberatan. Kenapa? Tapi kalaupun saya mau, saya memberikan 2 syarat. Syarat yang pertama, jangan pernah saya dilarang untuk berbeda pendapat dengan Bapak. Kalau Bapak tidak mau saya berbeda pendapat, saya nggak boleh berbeda pendapat, saya nggak mau. Ternyata Pak Harto nggak kuat juga waktu itu kemudian. Yang kedua, saya jangan digaji. Sekarang baru MUI kecamatan aja nanya dulu gaji ke Pemda. Gimana dia mau menerangkan? Tapi juga bukan salah ulamanya. Masyarakat kita sekarang tidak seperti dulu. Dulu tidak ada ulama yang miskin, tidak melimpah, tapi ada yang ngirimin beras. Sekarang kalau jawabnya nggak banyak, ngelamun di rumah, sampai mati, sampai sakit parah, nggak ada yang belain. Dulu waktu dia terkenal dipanggil terus. Apakah bapak-bapak ibu ingat dulu ada tokoh-tokoh kita yang sangat terkenal, sekarang mereka di mana? Ini juga salah satu catatan buat kaum muslimin. Guru kita, Dr. Ahmad Farid Okbah, Dr. Zain Anaja, Anung Alhamad, 3 itu ulama besar semua itu. Pengarang buku-buku yang bagus-bagus. Di penjara begitu saja, tanpa ada penjelasan. Dan kalau kita ngomong begini, dibilangnya kita mendukung. Udah persis seperti zaman penjajahan Belanda. Karena saya pernah mampir ke rumah Bapak, maka Bapak dianggap melindungi saya. Ya, saya kan pernah ditahan di Polda Metro. Saya bersama dengan Ali Imron, yang kasus pengeboman Bali. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Ali Imron, Mukhlas, Amrozi dan kawan-kawan saya kan nggak ada urusan dengan begitu, cuma cerita aja ini. Jadi ada salah satu mereka tuh berlari jalan ke sebuah tempat, namanya dia kan lapar di warteg, makan warteg, warung, tahu warung, warung makan, tahu? Hanya gara-gara makan di warung dia, Prof, yang punya warung 6 tahun penjara. Ngerti juga enggak? Namanya orang jualan, orang beli kan biasa layanin kan. Udah persis seperti kita jajah penjajahan Belanda. Karena Soekarno pernah berkata, nanti satu waktu akan punya negara diurus oleh pemerintah yang lebih kejam dari penjajah. Tanya sama Soekarno, Pak, jangan nanya sama gua. Ya, bangga-banggain Soekarno tapi nggak pernah ingat sama omongan Soekarno. Soekarno ditempel-tempel fotonya di rumah tapi nggak tahu ajaran Soekarno. Soekarno mengeluarkan PP 10 yang melarang orang Cina punya bisnis sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi kalau dia pendukung Soekarno, anti Cina, bukan malah jadi jongos Cina, bro. Ya betul saya ngomong, Bapak yang tua pasti tahu dah. Bener nggak, Prof? Dulu kan ada kan PP 10 yang menyatakan bahwa pedagang-pedagang dan pengusaha Cina hanya boleh berdagang di ibu kota kabupaten atau ibu kota bukan. Nggak boleh sampai ke kampung-kampung. Ya sudah, negara kita memang diatur mereka, tahu-tahu pemilu digeser, ketahuan, udah ketakutan kalah. Ya, oke ya. Jadi yang ketiga ini akhlak yang simultan menyatu ini membuat saya jadi was-was dengan diri saya sendiri. Kita lihat kisah Pak Buya Hamka. Yang kedua, Dr. Muhammad Natsir. Pernah dengar nama itu? Halo? Siapa? Dr. Muhammad Natsir itu adalah tokoh luar biasa. Dia adalah orang yang pernah membuat negara ini kembali menjadi NKRI. Pada tanggal 3 April tahun 1950, ketika sampai tahun 1948 Belanda belum mengakui kemerdekaan kita. Akhirnya 48-49 Belanda masih menganggap Indonesia tidak ada dan mereka memaklumkan dengan keberadaan RIS, Republik Indonesia Serikat. Ada negara Pasundan, ada negara Indonesia Timur, ada negara Sumatera Tengah, ada negara Sumatera, ada negara, itu jelas. Dengan kemampuan Natsir sebagai Perdana Menteri, dia membuat mosi integral. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dikenal dengan Hari Kemerdekaan kita yang kedua. Sayangnya sejarah seperti ini tidak pernah dipahamkan kepada masyarakat luas, seolah-olah umat Islam ini hanya penghalang, pemberontak, ada juga Cina, ada juga Kristen, karena orang dulu masuk Kristen karena ingin aman dari gangguan orang Belanda. Karena Belanda datang untuk menjajah glory gospel. Jadi negara ini milik umat Islam, cuman umat Islam ya sudah dibikin takut dengan politik. Oh Bapak, kalau pengajian bilangin ya sama Ustadznya ya, jangan ngomong politik ya. Begitu nggak kira-kira? Iya, makanya semoga Prof. Nasr diberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Kalau nggak ada begini, kita nggak ada yang berani. Profesor aja nyimak, profesor aja ini terus nggak Prof? Prof, diterusnya nih materinya. Ya sampai waktu selesai, pokoknya sesuai waktu ya. Ini sampai selesai ya, sesuai waktu ya. Oke, ntar kita selesai setengah 9 ya. Oke, kita cukupkan sampai waktu-waktu yang ada. Sekarang baru jam 6, nanti kita mudah-mudahan 10 menit bisa, tapi materi saya kayaknya nggak cukup. Nggak apa-apa lah, dicukupin aja kita dialog.
Sekarang kita masuk bagian kedua. Kondisi umat Islam pada kurun sekarang ini. Walaupun kurunnya panjang. Yang pertama adalah penyakit bimbang, penyakit ragu, penyakit minder, penyakit takut. Orang Islam ini kalau politik yang bobo agama lah, kalau kita berpolitik jangan pakai partai Islam lah. Kenapa Anda tidak bermasalah ketika perbankan syariah, ketika Lehman Bank di Amerika amblas, ketika ekonomi di Rusia, ekonomi di India, ekonomi di Inggris hancur babak belur, mereka bisa bikin perbankan syariah. Bahkan di Indonesia tahun 2020 diresmikan menara perbankan syariah, tapi yang meresmikan Cina semua. Wakil presidennya malah nggak diundang. Hebat ya? Artinya apa? Perbankan syariah itu adalah solusi untuk urusan keuangan dan moneter. Coba Bapak-bapak Ibu jawab. Kalau perbankan syariah menjadi solusi untuk urusan ekonomi, untuk tata kelola sistem kenegaraan bidang ekonomi, berarti politik syariah sama dong. Halo? Nah itu kan pada takut semua. Karena kita ditakut-takutin. Umat Islam wajib berpolitik dimanapun, apalagi di masjid. Politik apa? Politik strategis dan politik keumatan. Yang tidak boleh kalau antum nyalek, antum maju-maju nyebut nama masjid itu nggak boleh. Namanya ente memang masjid punya lo doang. Masjid ini punya umat Islam. Jadi di sini harus dimenangkan gubernur yang berkhidmat pada Islam, bukan yang nyumbang masjid. Kalau perlu masjid mulai punya acara rancangan untuk mengumpulkan uang, nanti nyumbang caleg yang akan jadi. Jangan dia dimintain sumbangan. Bapak kaget ya dengar gini. Kenapa Pak Prof Ansor, Pak Nasor di DPR RI PKI-nya sampai 200? Betul Pak. Saya ini Profesor Doktor PKI Pak. Kenapa bisa sampai 200 orang anggota DPR RI itu orang-orang PKI, anak PKI, cucu PKI dan PKI oknum? Karena mereka dibantu oleh kader-kader PKI yang ada di Eropa Timur, yang ada di Rusia, yang ada di Prancis, yang ada di Jerman, dan bantuannya 100%. Sekarang saya tanya, Bapak pernah bantu berapa rupiah buat caleg? Kita ribut dengan bencana alam, kemarin di Cianjur, kemudian gunung ini, gunung. Kita begitu sedih dan gelisah dengan bencana alam. Tapi kita tidak pernah khawatir dan gelisah dengan bencana politik. Mayoritas ustadz ditangkepin, sekarang ada 3.000 orang Pak dalam penjara. Saya bisa bicara karena saya ada dalam penjara, saya tahu saya bisa ngobrol dengan Kalapas. Bayangkan negara mayoritas umatnya ditertindas karena kita tidak punya visi politik. Front Pembela Islam dibubarkan Pak. Pembubaran itu kan sama dengan orang berkeluarga terus bercerai kan gitu Pak. Kalau orang bercerai kira-kira masalahnya cuma gara-gara istrinya dikedipin mata sama laki-laki cerai gitu. Ya namanya mungkin istri kita cantik, Bapak mungkin istri cantik, Bapak kan udah nggak cantik lagi ya. Ya laki-laki kan nggak cantik. Lihat namanya orang lihat namanya cantik Pak ya. Iya, gara-gara begitu itu langsung minta cerai. Ya enggak lah. Sekarang FPI kenapa dibubarkan? Front Pembela Islam dibubarkan karena salahnya apa? Salahnya menghalangi kemauan Cina dan kemauan kebangkitan PKI. Itu salahnya. Maka dibubarkan Front Pembela Islam. Karena ditanya korupsi, saya tanya langsung dah, berapa triliun Habib Rizik korupsi? Berapa ratus, berapa orang dibantai oleh anak FPI? Lah, kalau kesalahannya nggak ada yang fatal, kenapa dibubarkan? Saya tidak dalam konteks membela, kita pakai logika sederhana aja. Pembubaran itu harus dengan alasan yang fatal dan vital. Jadi negeri ini sudah sampai pada cengkeraman, salib dan palu arit dan bintang David. Yang kedua, materialistik, cinta dunia, mengukur sesuatu dengan biaya, dengan uang. Saya jadi mau balik dari tahun 84. Dengan izin Allah, dengan segala keterbatasan saya baru bisa ada kendaraan tahun 2006. Berapa tahun? Hah? Dari 84 ke 2006? Bu, jadi mau balik dari tahun 84 Bu, baru 2006 punya mobil tuh, mobilnya mobil ala kadarnya. Saya datang ngisi tablik akbar di Cengkareng Timur, saya naik mikrolet. Tahu mikrolet? Angkut. Iya, karena kebetulan mobil itu melintas depan masjid, saya turun. Ya kalau penampakan tetap begini, ganteng juga ya, tetap ganteng. Tapi karena saya turun dari mikrolet, panitia langsung menyambut saya dengan menyerahkan snack sama air mineral.
Sono Pak, sono, no. Duduklah saya di belakang, santai bro. Itu tadi, ketika saya duduk berlama-lama, jamaah tambah penuh, akhirnya pengurus masjid gelisah kan, naiklah ke atas mimbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, Ustadz Alfian Tanjungnya. Baru saya ngomong, saya ada di belakang. Itu tadi penyakit. Di dunia ini orang mengukur selalu dengan penampilan dan kekayaan. Akibatnya anggota DPR isinya para pengusaha dan artis. Ulama-ulamanya dibohong-bohongin. Ulama jangan berpolitik. Ya dibohongin loh. Biar yang koruptor-koruptor, biar yang bejat-bejat yang jadi, yang berani, yang siap membela agama, membela kebenaran, nggak ada yang jadi. Yang salah kita juga nggak ngebantuin. Saya buktikan, saya hampir 4 tahun tinggal di Solo. Sampean di dapil berapa, Le? Ya Mbah, aku di dapil 13, Jawa Tengah sekian. Berapa uang buat pemenangan pemilu? Ada Mbah 700 juta. Diketawain, mau jadi DPR RI 700 juta. Di dapil sampean butuh berapa, Le? 4,5. Nggak sampai 2 minggu Bapak Ibu, uang 3,8 miliar itu dibantukan ke dia. Karena mereka ingin merebut politik. Kita RT pun kita lepas, kita biarkan RT diisi oleh yang tukang mabok, tukang judi. Kenapa kita tidak merebut RT dan RW? Dari situlah mereka mudah bikin gereja. Karena ada izin dari RT dan RW. Ibu-ibu, kalau mau calon ketua RT, pada males. Apa jangan ketua RT? Aku malu, capek. Ibu-ibu tuh, bukan di sini, bukan di Indonesia. Tapi kalau nanti suaminya mencalonkan jadi wali kota, jadi gubernur, Mama, boleh nggak kalau Papa mencalonkan jadi gubernur Lampung? Pura-pura melengos. Gimana ya? Nanti siang pergi ke salon. Mau kemana Bu? Mau ke salon. Suami saya mau calon gubernur. Ketahuan. Wanita-wanita itu nggak ngerti perjuangan politik. Perjuangan politik itu sejak SD RW. Ini hasil sidang Dewan Gereja tahun 2007. Sidang Dewan Gereja 2007 menyaratkan seluruh kader-kader Kristen untuk merebut RT dan RW. Maka mulai hari ini pengurus masjid, kalau ada dengar kabar pemilihan ketua RT, berebut, rapat, dan mohon pada Prof agar diarahkan. Saya dekat rumah saya dulu ada almarhum baru meninggal 2 minggu ini, namanya Ustadz Ucu Sihabuddin. Ada masjid besar kami, besar sedang lah ya, seperti ini sama. Namanya Salahuddin Al-Ayyub. Di sana ada 11 RT. Kalau pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RT katakanlah serentak. Bulan apa nih? Awal bulan April di bulan Ramadan pemilihan ketua RT misalnya. Itu Pak Kiai Ucu akan briefing pada seluruh tokoh, terutama para pengurus RW, pilih yang sholat subuhnya berjamaah 3 bulan terakhir. Nggak ada cerita kalau ke RT-nya agamanya bagus, nggak mungkin ngizinin gereja dikasih berapa ratus triliun pun dia nggak mau. Ya, kadang RT-nya diam-diam dikasih duit, cuma dikasih 5 juta aja belain gereja. Waktunya habis ya. Yang ketiga, ya tanya jawab sebentar lagi. Kondisi umat Islam pada hari-hari ini generasi yang terburuk. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Kalau kita urai, dari anak ibu muda yang membanting anak sampai mati, anak SMA kelas 2 yang memperkosa ibu kandungnya sendiri, seorang cucu di NTB yang membelah neneknya, ya, anak umur 22 tahun laki-laki itu membunuh neneknya, dibelah dari ujung pahanya sampai kepalanya. Jadi kalau kita lihat negeri ini, ampun, yang namanya seks bebas itu ya, ibu-ibu saya mohon maaf, bapak-bapak jangan lengah. Seks bebas itu hampir di semua kota besar. Di antara yang ditangkap itu adalah anak pasangan umur kelas 6 dan kelas 4 SD. Ibu-ibu tenang-tenang aja anaknya belajar kelompok. Bapak-bapak tenang aja anaknya belajar. Padahal anaknya masuk kamar berdua, check in hotel. Ustadz ngomongnya bener apa bohong sih? Ayo saya tanya sekarang. Dulu kalau kita punya ayam itu bertelur, kita menunggu harus sampai 4 sampai 6 bulan paling mantap, nanti kalau 8 bulan baru bisa dipotong untuk digoreng. Betul Pak? Sekarang ayam broiler netes di tanggal 1 bulan 1, nanti tanggal 3 bulan 2 udah bisa diambil buat dipotong. Artinya apa? Karena anak-anak kita sering kita kasih makan ayam negeri, ayam broiler, maka jangan heran kalau anak perempuan hari ini kelas 3 SD sudah menstruasi. Jangan heran anak laki-laki hari ini baru kelas 4 SD sudah mimpi. Lalu bapak dibilang, Papa,
minta uang, aku mau belajar kelompok. Nah, kan dianggap anak-anak kasih aja, padahal dia uangnya digabung patungan dengan perempuannya, dia sewa hotel. Sekarang anak sudah menstruasi, laki-laki fungsi-fungsi seks udah berfungsi, masuk hotel berdua, kira-kira apa tuh? Tadarus Quran. Saya bukan ngomong porno nih, saya ingin katakan kita tuh lengah. Kalau mau tahu Bapak Ibu, ini bukan hanya di, ya saya mau bilang di mana? Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Solo. Setiap ada operasi sweeping kepada hotel-hotel, melatih hotel-hotel yang bisa di sweeping, selalu ada pasangan anak SD kelas 6 dan kelas 4. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak anaknya begitu? Nggak tahu, karena nggak mungkin, anak kecil mana mungkin, anak kecil mana nggak mungkin lulu. Ini kan pisau bermata banyak. Oke, nanti waktu kita terlewat, kita masih ada 10 menit kurang lebih, masih ada beberapa poin tidak bisa kita bahas, tapi secara singkat saya sebut ketertinggalan kita di segala bidang, penjajahan dan imperialisme di berbagai dunia Islam sampai hari ini. Solusi kita, revolusi pemikiran, membentuk generasi Quran dan menerapkan Islam di segala bidang.